الحمد لله الذي بعزته يعتز المؤمنون وبعنايته وتوفيقه يهتدي الظالمون واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد ولقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Alhamdulillah beriktum biqiraatikum. Mudah-mudahan hadirin Bapak Ibu dianugerahi pahala tiap hurufnya sebelum kebaikan. Yaitu Palestina. Jadi ada ejaan Arab pakai F, ada ejaan Inggris dan Indonesia. Ya, Palestina dengan P. Dan tanda kiamat. Itu ya, saya jadi terinspirasi oleh pertanyaan sebetulnya. Tentang sebuah hadis bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu, kalau dalam satu hadis ini riwayat Al-Bukhari yang sahih, kemudian nanti ada lagi keterangan riwayat masih dari Rasulullah SAW, riwayat Abu Dawud. Cuma nanti saya terangkan ada masalahnya secara sanad. Kalau ini yang saya tulis yang sahih saja. Bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu ialah Fathu Baitil Maqdis atau Fathu Baitil Muqaddas. Fathu artinya dikuasai. Kemenangan mutlak bagi kaum muslimin sehingga Baitul Muqaddas atau Palestina ini dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin. Nah, itu tanda kiamat. Sehingga ada yang mengartikan bahwa kalau kiamat sudah dekat, baru Palestina akan dikuasai. Itu pemahamannya ada yang seperti itu ya. Akan tetapi hadirin ikhwatul iman, kita kembali dulu kepada yang firman Allah Subhanahu wa taala. Saya akan terjemah kata per kata.
Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anis-sa'ah, tentang as-sa'ah. Kalau as-sa'ah ini berarti yang disebut dengan al-qiyamatul kubra. Yang ditanyakan ini as-sa'ah. Nah gitu kan. Nama lainnya ada al-qiyamah. Coba apalagi Bapak Ibu? Qiyamah. Ada lagi al-zalzalah. Nah gitu. Al-zalzalatu. Oh, itu kiamat. Ini kiamat yang asli. Yang sering disebut dalam hadis an-nafkhatus tsaniyah, yaitu ketika sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Ada tiupan pertama, ada tiupan kedua, ada tiupan ketiga. Itu Israfil nanti yang meniup kan? Tiupan pertama, tiupan kedua, tiupan ketiga. Gitu, an-nafkhatul ula, an-nafkhatus tsaniyah, dan an-nafkhatus tsalisah, tiupan ketiga. Apalagi kiamat? Al-qari'ah. Al-qari'ah. Asalnya al-qari'ah adalah ketukan. Qara'tul bab, saya mengetuk pintu. Kalau Allah yang mengetuk, hancur alam semesta. Sehingga ketukan Allah itu adalah kiamat akibatnya. Ada lagi fa idza ja'atis sakha. Ada kan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi, dan seterusnya. As-sakha. Sakha. Ada lagi? Fa idza ja'atil tammatul tomat. Hati-hati dengan tomat. At-tamatul kubra. Tapi pakai kubro ya. At-tamatul kubra. Nah gitu. Ini beberapa nama-nama dari peristiwa yang disebut dengan kiamat. Itu. Dan masih banyak sebetulnya. Gitu kan? Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Ketika nanti kiamat begitu dekat, bulan akan kembali terbelah. Nah, gitu kan? Dan seterusnya. As-sa'ah, waktu. Kiamat, qama yakumu, kiamat asalnya berdiri, terjadi. Zalzalah, guncangan. Qari'ah asal artinya ketukan, sokhoh artinya huru hara, sama ini juga at-tamatul kubra, huru hara yang besar. Ini semua adalah menunjukkan kiamat. Gitu. Ketika Rasulullah ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi, gitu kan? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya. Alias sama-sama tidak tahu. Yang mana yang dimaksud tentang as-sa'ah al-qiyamah yang Rasulullah tidak diberitahu. Para malaikat juga tidak diberitahu. Siapapun makhluk Allah tidak diberitahu. Sehingga yang tahu kapan as-sa'ah pastinya adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Berarti kejadian kiamat kapan persisnya itu adalah rahasia Allah. Tapi kata Rasulullah, saya akan terangkan tentang tanda-tandanya. Oh, berarti kalau tanda-tanda kiamat itu banyak. Oleh karena itu para ulama suka membagi secara garis besar saja dulu. Ada kiamat kecil gitu, al-qiyamatus sugro dan al-qiyamatul kubro. Jadi tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Apa saja tanda-tanda kiamat besar?
artinya menunjukkan benar-benar akan terjadi al-qiyamatul kubra. Sehingga tanda-tanda itu disebut tanda-tanda kiamat besar. Jadi asyratu al-qiyamatil kubra, tanda-tanda kiamat besar. Apa saja itu? Yang paling sering kita dengar adalah keluarnya dabbah, binatang melata yang keluar dari laut. Ada yang mengatakan panjangnya sekian kilometer dan sebagainya, sehingga ia akan sangat merusak manusia. Dabbah. Ada ya temannya si dabbah ini namanya Dajjal. Iya kan? Kalau Dajjal sudah keluar, itu tanda yang dimaksud adalah al-qiyamatul kubra. Beriringan Dajjal keluar, maka Allah akan menurunkan Imam Mahdi. Pemimpin dia nanti pada masanya. Setelah Imam Mahdi dan dia akan berperang bersama kaum muslimin, turunlah Nabi Isa. Itu baru namanya al-qiyamah, asyratul qiyamatil kubra, tanda-tanda kiamat besar. Benar itu mah sudah dekat kiamatnya Pak. Nabi Isa sudah turun, disusul oleh Ya'juj Ma'juj. Itu kan? Disusul oleh Ya'juj Ma'juj. Disusul lagi dengan peristiwa matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Itu nanti akan terjadi. Dan dikatakan bahwa siapapun yang mendadak beriman pada saat itu karena melihat matahari benar seperti yang dijanjikan oleh utusan Allah Nabi Muhammad SAW, wah ternyata benar, mereka langsung takut lalu beriman kepada Allah. Yauma la yanfa'u imanuhum. Maka iman-iman mendadak seperti itu pada saat matahari sudah terbit dari barat tidak ada gunanya. Itu masih ada beberapa yang suka disebut dengan asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda kiamat yang zalzalah. Sa'ah al-qari'ah, itu tanda-tanda min asyratil qari'ah, gitu kan? Min asyratil zalzalah. Yang tadi keluarnya dabbah, lalu munculnya dukhon, asap kan? Ada masuk nanti muncul dukhon, keluarnya dabbah, binatang melata yang sangat ganas dan sadis. Kemudian keluarnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi. Ya, meskipun perdebatan ya tentang Imam Mahdi ini termasuk dimanfaatkan oleh salah satu sekte Syiah yang disebut Itsna Asyariyah, Syiah sekte ke-12. Mereka punya versi Imam Mahdi sendiri. Siapa? Yaitu Muhammad. Namanya Muhammad bin Al-Hasan sebagai imam ke-12 yang pada masa saat itu ketika dia masih sangat kecil menghilang sampai hari ini. Dalam satu versi Syiah Ghulu mereka mengatakan bahwa Imam Mahdi itu sekarang ada di satu goa yang berada di kota San'a di Yaman. Dia membawa tongkat cincin Nabi Musa dan tongkat Sulaiman. Dan membawa Quran yang asli. Oh gitu Pak. Itu mengapa Syiah yang ini tidak mungkin akan akur selamanya dalam hal akidah. Karena sudah dimulai dengan Quran kamu adalah Quran sementara. Saya pun mau apa lagi yang ada saja katanya ya. Walaupun nanti di versi Syiah tertentu itu ada ayat-ayat dan surat tertentu yang tidak ada di Quran kita. Oleh karena itu mereka punya hadis sendiri, punya ilmu mustalah sendiri, punya usul fikih sendiri, karena memang punya tokoh dan ulama sendiri. Walhasil tidak bisa menyatu dengan yang disebut dengan sunni atau ahlus sunnah wal jamaah. Lamun deket, riweuh. Deket, riweuh, mending jauh. Sesuai masing-masing. Itu kan? Itu diantaranya. Tapi kalau Imam Mahdi versi ahlus sunnah, nanti akan ada satu tokoh yang muncul dan akan memimpin umat Islam. Itu ceku orang Sunda sok disebut engke bakal datang di akhir zaman Ratu Adil. Gitu Pak. Aya versi masing-masing. Nah di Sunnah juga ada dua kelompok.
ada yang hadis ini banyak masalah dan katanya dhaif. Tentang Imam Mahdi, Pak. Tapi kelompok lagi memeriksa kemudian karena banyaknya riwayat sampai akhirnya yuqawwi ba'duha ba'dan, hadis ini saling menguatkan satu sama lain. Nah, Persis sendiri mengakui bahwa hadisnya bisa dipakai hujjah. Walhasil Persis termasuk yang menunggu datangnya Imam Mahdi. Tapi kade, jangan sama Hadina. Kenapa? Sebab muncul di Margahayu yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, ditinggali tukang bubur. Asa piraku pemimpin besar dagang bubur leletikan gitu. Itu ya. Jadi sekali lagi, itu adalah asyratul kiamatil kubra. Tanda-tanda kiamat. Yang nanti semua itu peristiwa, ya, matinya Dajjal oleh Nabi Isa dan dikejar-kejar masih di daerah Palestina lah. Makanya Palestina ini sejarahnya panjang. Sebut saja yang paling mencorong gitu ya, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus sampai zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, ya kan? Sejarah ini hampir seperti hilang. Hanya disebut-sebut saja di dalam hadis bahwa la tusaddur rihal ila thalathati mawadhi' atau masajid. Jangan terlalu memaksakan bepergian kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Disitulah kita sangat mengenal, ternyata Al-Masjidil Aqsa adalah milik Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Jadi jangan sampai umat Islam sulit untuk datang ke masjidnya sendiri, diatur oleh si Israel. Israel bin Israel. Aduh, luar biasa. Jadi menurut saya Zionis itu orang-orang Yahudi yang Zionis seperti itu, ya karena tidak semuanya Yahudi juga begitu, Pak. Samalah di umat Kristen, di kalangan mereka ada umat Kristen soleh, ada komunitas Bajre dan sebagainya, sama Pak. Nya di umat Islam oge aya banyak, anu sarolehna aya, anu ustadna aya, anu mustami, nu jamaah, nu teu balega oge seueur gitu. Aya wae, Pak. Di tiap agama selalu ada ya. Berbagai macam strata tingkatan dan juga termasuk juga dari aspek amal-amalnya. Ada yang rajin, ada yang malas. Ada yang siang malam memikirkan Islam, ada lagi yang siang malam merusak Islam, namanya apa? Mempermalukan Islam dan sebagainya. Saya kira begitu saja. Yahudi juga sama. Di zaman Rasulullah banyak Yahudi yang masuk Islam. Ya gitu ya. Jadi sekali lagi, nah nanti banyak hadis-hadis tentang asratus sa'atis sogiroh atau sugro. Bolehlah disebut tanda-tanda kiamat, tapi bukan tanda-tanda kiamat yang ini, Pak. Melainkan ada tanda-tanda kiamat yang lain yang berarti kehancuran. Kehancuran apa? Di rumah tangga juga banyak yang mengalami kiamat rumah tangga, Pak. Istrinya enggak benar, suaminya lam yabres walam yubras teh beres-beres. Anaknya bahasa Sunda mah kacerut. Bahasa Indonesianya kacerut apa Pak kacerut? Enggak benar juga pokoknya. Acak-acakan sampai dosa itu kan di rumah tangga kiamat namanya, Pak. Orang tua sudah tidak ada lagi dimuliakan dan dihormati. Itu sudah kiamat sebetulnya. Dan di tempat-tempat yang lainnya sebetulnya banyak kiamat-kiamat kecil. Mamanya contoh, idza wusidatil amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Bila urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, semua orang cek bahasa Sunda mah jiga naon eta teh? Lampu sapedah teh zaman baheula mah. Lampu sapedah teh naon? Deko bukan deko, berko. Nah, berko apa? Apa berko? Kajian geus teu hurung dihareup we. Sampai akhirnya poek kasaralea. Itu ngaranna eta teh pemimpin berko. Berko teh seperti lampu sepeda zaman dulu, Pak. Kalaupun sudah mati, tetap dia dipasang harus di depan. Gitu, Pak. Ketika urusan sudah diserahkan kepada bukan ahlinya, hancur tidak, Pak?
yaitu kiamat namanya. Dikelompokkan kepada al-qiyamatus shaghirah. Idza waladatil amatu rabbaha. Ada juga hadis yang mengatakan apabila hamba sahaya melahirkan tuannya sehingga si ibu itu jadi budak anaknya. Kiamat tuh, Pak. Ketika korupsi merajalela, minum-minuman keras sudah berani terbuka dan memasyarakat, perzinahan sudah tidak malu lagi, itu tanda-tanda kiamat. Apa tanda kiamat? Al-qiyamatus sughra. Kenapa disebut al-qiyamatus sughra? Bagaimanapun selama dunia ini masih berputar, masih ada kemungkinan untuk terjadi perbaikan. Kan itu intinya, Pak. Ketika diserahkan kepada yang bukan ahlinya hancur. Tapi dunia ini ketika masih berputar, masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Selalu begitu. Ketika di satu tatanan masyarakat perzinahan sudah terbuka, korupsi sudah tidak malu lagi, gitu, Pak. Ketika mau berbuat kebaikan banyak halangan yang luar biasa sehingga sulit untuk berbuat kebaikan. Itu juga termasuk kiamat, Pak. Tetapi al-qiyamatus sughra. Bisa dibaca ya, tanda-tanda kiamat kecil. Bila Anda melihat yang demikian, hati-hati. Itu berarti sedang atau sudah sangat dekat kepada kiamat. Kiamat mana? Al-qiyamatus sughra. Kapan itu? Ya kita bisa melihat, Pak. Apakah perzinahan sudah terbuka? Apakah minuman keras dilegalkan dan orang bisa minum di mana saja? Gitu kan? Apakah pencurian, korupsi dari kecil sampai besar sudah memasyarakat? Kiamat tidak, Pak? Sudah kelihatan oleh kita tanda-tandanya. Al-qiyamatus sughra. Nih nanti hadis ini kita baca. Kemudian ayat lainnya, fahal yanzuruna illa sya'ah. Apakah mereka benar-benar menunggu-nunggu hari kiamat? As'ah yang mana ini? Illa sya'ah an ta'tiyahum baghtah. Bila kiamat yang disebut dengan al-qiyamatul kubra itu tidak datang kecuali amat sangat tiba-tiba. Yang hamil langsung melahirkan. Itu kan? Yang menimang bayi akan dilepaskan. Lari ke sana kemari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang enggak kenal lagi bahwa yang di samping itu saudaranya. Wa ummihi wa abih. Enggak kenal lagi ini ibu, ini bapak. Dia lari menyelamatkan diri. Semua begitu. Saking takutnya. Campil orang-orang berkata, gitu kan? Wa qalal insanu malah. Ada apa gerangan ini? Ada apa gerangan ini? Sebelum manusia bertanya seperti itu, tanda-tanda al-qiyamatul kubra yang tadi ya disebutkan, ada Dabah, ada Dajjal, ada Dukhon, ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa, ada Ya'juj, Ma'juj. Setelah itu terjadilah yang disebut dengan an-nafkhatul ula, tiupan pertama. Kalau sudah tiupan pertama, itu adalah menjelang akhir dari alam semesta ini. Karena yang disebut kiamat itu bukan dunia saja, Pak. Makanya ada film itu, ada film saya lihat di situ mempersiapkan di salah satu planet di antariksa gitu, tempat tinggal yang apabila nanti terjadi kiamat kita akan lari di sana. Itu kebodohan yang luar biasa. Sok pinter teh apa? Cek bahasa Sunda mah payun teuing. Ya tanah depan, lalu menyimpulkan sendiri seolah-olah kiamat itu hanya bumi yang hancur. Pedah idza zulzilatil ardu iktarabatis saah wan syaqqal qamar. Bulan tiba-tiba hancur, Pak. Matahari hancur, semua bertubrukan dan semuanya hilang. Dulu asalnya asap. Bisa dipaham, Pak? Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala memetakan dan mengatur sedemikian rupa. Dari gumpalan asap itu wakanat rotqan. Asalnya merupakan gumpalan asap yang tebal. Yang suka disebut apa namanya dalam ilmu pengetahuan itu, Pak? Kemudian dari situlah terciptalah bintang-bintang, gitu kan? Bulan, bumi, matahari dan sebagainya. Dan nanti akan kembali seperti itu, bertubrukan sehingga asap di mana-mana, Pak.
Ini asapnya bukan asap kebakaran, Pak, asap alam semesta nih, Pak. Setelah jadi asap tiba-tiba pelan-pelan menghilang. Tidak adalah yang namanya wa kullu syai'in fan, semuanya akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sehingga yang ada hanyalah Allah yang disebut wal awwalu wal akhir. Wal awwalu wal akhir. Ya, yang pertama ada, ialah yang ada dan mengadakan segalanya, dan nanti juga tidak akan tidak adakan segalanya. Dan makhluk Allah yang terakhir tidak ada adalah Israfil. Israfil, Pak. Dalam riwayat dikatakan bahwa makhluk yang pertama Allah adakan kembali adalah Israfil lagi. Untuk meniupkan sangkakala ketiga, mewujudkan kembali apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk kecil, Pak. Ya, Pak ya, Bu, geuning orang teh makhluk kecil pisan. Lemah luar biasa. Jadi yang namanya anatomi tubuh manusia itu bukan kumpulan kekuatan-kekuatan. Bukan kesatuan dari kekuatan-kekuatan, tapi rangkaian dari kelemahan. Coba rambut ibu-ibu, makin hari makin kuat atau makin lemah? Beki ipis, leheng mun beki ipis wungkul, bari jeung pabelit antara anu bodas hideung abu-abu. Sabis makin tipis, kulit makin kenceng makin keriput, makin kering. Karena produktivitas kolagen dan lain sebagainya itu makin minim. Tuur, mimiti, lalino. Kenapa? Karena cairannya sekarang lambat. Apalagi kalau sudah campur dengan skoliosis, osteoporosis dan sebagainya. Aduh, rek diuk nepi ka hese, salat dina kursi jeung sajaban. Lamun ngaji baheula mah nagog we kieu, beuki tukang nyarane. Cukup nyarane henteu. Ningkat deui ayeuna mah. Punten cenah abdi mah sampean teu tiasa dipengkolkeun. Jadi kudu nanggung nyar. Gitu, Pak. Sakitu beres henteu? Henteu. Kitu punten cenah abdi rek cengkat kudu dibantuan. Leumpang make tongkat. Geus kitu kadang-kadang mah Pak bantuan asup kana mobil oge. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, sejak bisa apa? Sejak tahu apa? Sejak punya apa? Kok kamu sekarang berani tampil lalu ingin menipu Allah Subhanahu wa taala? Ora iso, wa ora ono. Tuh si Israel tuh, gagah-gagahan, ada apa sebentar. Lihat aja tunggu tanggal mainnya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sedang menggali kuburannya sendiri. Begitu sejarahnya. Kenapa? Karena Yahudi mah memang kadienakeun sejarahnya terhina-hina, Pak. Terhina-hina, terusir-usir, dibantai dari sekarang. Oh, begitu diberi kesempatan oleh si Inggris, Pak. Kan Inggris nih gara-garanya. Si Atur itu Atur siapa? Ya, itu yang mengundang kembali dan memberi lahan kepada orang-orang Yahudi yang tersebar terusir-usir di mana-mana. Di Eropa Timur, di Jerman, di Spanyol gitu, Pak. Darah datang. Begitu diberi saeutik dionang kabeh. Gitu, Pak. Kalakuanna teh jadi Yahudi mah eueuh ka era. Tah eta sabenerna mah. Judulna lamun ngobrolkeun orang Yahudi di dinya, Pak, eta teh kelompokna eueuh ka era. Kahiji eueuh ka era, kadua tidak tahu terima kasih. Gitu. Ngan ada orang Arab adatna teh kitu, Pak. Dulu dengan sekarang bedanya sama-sama bersatu. Kalau lu bersatu dalam satu gerakan, satu usaha, satu suara, satu rasa, satu usaha, itu bersatunya Arab. Kalau sekarang bersatu juga, berkaditu satu. Jadi masing-masing, karena memang setiap negara pasti punya kepentingan sendiri-sendiri. Cek gaya namanya memeh ngabantu batur teh amankeun heula imah sorangan. Gitu, Pak. Ayeuna teh ketinggalan. Ya. Jadi Pak, kiamat yang asli yang disebut dengan al-qiyamatul kubra itu tidak ada yang tahu kapan pastinya. Tapi Quran sendiri menyebutkan
Faqad jaa asyratuha. Adapun tanda-tandanya mulai berdatangan. Fa anna lahum idza ja'atum dzikrahum, maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran apabila memang peristiwa kiamat sudah datang? Tidak bermanfaat. Makanya disebut yauma la yanfa'u imanuhum. Begitu nanti matahari terbit saja dari tempat tenggelamnya, itu sudah bila ada orang yang mendadak jadi mu'alaf gitu Pak. Kan makanya pernah saya sampaikan, saya lupa apakah di sini pernah saya buatkan tema, tidak ada. Temanya ada salam dari Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa? Kepada yang hadir di ruangan rumah Aisyah. Kan saat Nabi sakit Pak. Sampaikan salamku wahai yang hadir di ruangan ini kepada sahabat-sahabatku yang ada di Masjid Nabawi Pak, yang ada di luar. Karena kan orang ngalaliud Pak. Apa bahasa Indonesia yang ngalaliud Pak? Cing ngaliud. Ya. Beredar di dalam masjid, di luar masjid. Kenapa Rasulullah? Karena makin setiap saat itu sakitnya makin repot. Termasuk orang yang di jalan dan sebagainya, kata Nabi, karena tidak ada di ruangan ini, tolong yang hadir sampaikan bahwa ada salam dariku, gitu kan? Diamanatkan para sahabat. Lalu salam yang kedua, tolong juga kalau sudah tahu sampaikan salam saya ala kulli man dakhala fil Islam. Setiap orang yang masuk Islam, ya itu kan mu'alaf. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ketemu dengan mu'alaf, kalau kamu benar mu'alaf, saya ingat ada salam dari Nabi untuk kamu, gitu kan? Sampaikan kepada mereka. Rasulullah sangat cinta kepada mu'alaf, yaitu yang asalnya non muslim lalu masuk Islam. Ada salam dari Nabi. Lalu siapa lagi? Ala man taba'ani ala dini, siapapun yang mengikuti aku di atas agama ini, mundu hadal yaum, sejak hari ini, waktu Nabi bersabda, ila yaumil qiyamah. Ada salam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak. Jadi itulah orang-orang yang bermanfaat menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sahabat yang ada di ruangan Aisyah saat Nabi sakit. Yang kedua, yang di masjid, yang di luar, yang masih di rumahnya, di jalan, para sahabat Rasulullah. Kelompok ketiganya adalah yang siapapun yang mu'alaf dari masa ke masa. Dan kelompok yang ketiga adalah mudah-mudahan ini kita. Karena saya kan gak pernah kafir dulu Pak. Dilahirkan di keluarga muslim, muslimah sampai hari ini alhamdulillah. Yang penting Bapak Ibu kalau sudah muslim, satu saja catat supaya jangan mencoret diri, mencoret hak surga kita. Satu-satunya cara mencoret hak surga kita adalah murtad. Kalau orang yang tidak muslimah, tidak sempat muslimah terserah ya. Tapi kita yang sudah muslim ini jangan sampai murtad. Kenapa? Karena begitu murtad keluar dari Islam, berarti hak surga kita dicoret. Selama kita menjadi muslim, pasti ada hak untuk dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu apa dari kita. Nah, sekarang hadisnya. An Auf bin Malik, dari Auf bin Malik. Qala, ia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau tidak salah itu dari Madinah ke Tabuk itu jaraknya hampir 800 km. Jauh sekali, mendekati ke arah Palestina. Itu yang saya ingat. Wa huwa fi kubbah min Adam. Beliau saat itu sedang berada di dalam kemahnya yang terbuat dari kulit yang disamak. Ada kulit basah yang cuma dijemur, tapi ada yang disamak. Nah, supaya lembut gitu ya. Lembut, awet dan tidak menjadi bau bangke. Faqala, lalu Rasul bersabda, U'dud sittan, coba kamu hitung ada 6 perkara atau peristiwa. Baina yaday sya'ah, antara aku di sini sampai nanti hari kiamat. Nah, kiamat mana ini Pak? Gitu. Ini yang perlu digarisbawahi.
Apa tanda-tandanya bahwa ada, bukan, apa peristiwa itu yang kata Nabi ada 6 yang pasti akan terjadi sebelum kiamat. Yang pertama, mauti adalah kewafatanku. Sudah kan Nabi wafat ya? Nabi sudah wafat. Yang kedua adalah fathu. Nah ini yang wajhul istidlal ya, kata-kata pokok yang menjadi kajian kita hari ini namanya fathu Baitul Maqdis. Maqdis atau Muqaddas ya bacanya, ada 2 macam. Nah gitu. Tanah yang disucikan atau Muqaddas bisa ya. Fathu dikuasainya kembali sepenuhnya oleh kaum muslimin yang disebut dengan Palestina sekarang. Yang pusatnya adalah Yerusalem gitu kan. Karena di situ adalah ada subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, tempat berpijaknya Rasulullah untuk mi'raj, dibangunlah masjid sehingga kita mengenalnya dengan Al-Quds. Nah, gitu kan? Yang kubah kuning. Yang kubah kuning itu adalah sebagai monumen bersejarah bahwa disitulah Rasulullah dahulu mulai terbang ke langit. Itulah makanya jadi perdebatan. Sedangkan Al-Masjidil Aqsa sisa-sisanya justru yang di depannya. Yang amat sangat berdampingan dengan di bawahnya itu kalau kita buka jendelanya Pak, ke bawah tembok ratapan. Makanya perebut Sebab kalau menurut keputusan PBB seharusnya Yerusalem Timur ini adalah sudah menjadi ibu kotanya Palestina. Jadi kudu nama lamun si Yahudi erek ibadah ka tembok ratapan teh mawa paspor. Kudu nama Pak. Iya makalah ka ngaganggu hayo. Ka Mesir ngaganggu, ka Yordan ngaganggu, ka Syria ngaganggu. Nyeret terus. Ya, selain membuat pemukiman dan juga membuat benteng. Ngageser terus. Termasuk Laut Mati. Itu ada sebagiannya yang sebetulnya kawasan Jordania. Terus disaeur Pak. Disaeur sehingga laut ini makin kecil. Saya ngobrol dengan supir, nah tuh cing teh Yordan pecicing wae gitu kan. Kenapa diam saja? Kami berani melawan Israel tapi belum berani melawan Amerika. Begitulah sekarang kelihatannya semua negara. Kalau Israel saja yang berdiri sendiri, wah atuh Pak, saya atuh Pak. Artinya saya sakadap ge moal kuat, tapi kenapa orang semua hampir semua seperti diam dan jaga jarak? Usahanya usaha dengan suara. Gitu kan? Dengan menyumbang ya terakhir dengan kunut. Itu dikarenakan sanesnya harapan Israel apa? Nu beratnya yang harapan Amerika. Itu berarti saya pernah lihat video Ustadz Kiai Haji Zainuddin Amjad mengatakan Israel adalah Amerika kecil, sedangkan Amerika adalah Israel besar. Alias eta-eta kene. Nah, jadi ke garis besar nama kitu we palah. Da detail nama wah. Pusing kita baca sejarah juga. Kemudian kalau Fathu Baitul Maqdis, nah kita garis bawahi dulu. Setelah itu, tsumma mutanun. Setelah peristiwa Fathu Baitul Maqdis, ada peristiwa namanya menyebarnya satu wabah yang bila kena melalui pernapasan mati mendadak. Nah, itu bahasa Indonesia Pak. Di sini disebut dengan istilah ya'khudhu fikum ka ku'asil ghanam. Masuk ke paru-paru, nanti tanda yang paling dilihat itu adalah hidung seperti merah dan bengkak, meler Pak. Terus nanti mata berair melalui pernapasan Pak. Ya mirip-mirip COVID lah, mirip-mirip COVID ya. Cuma kalau COVID kan paru-parunya yang katanya mengeras, menjadi kaku. Terus kalau virusnya ini bergerak terus, mengkakukan paru-paru, makin lebar yang kakunya. Sampai akhirnya makin sedikit berkurang terus kemampuan daya hirup udara. Itu yang menyebabkan, itu katanya kalau COVID begitu. Nah kalau ini namanya, itu kan dulu
setelah Umar bin Khattab. Makanya saya tanya-tanya, apakah betul ketika Yerusalem, Palestina dikuasai kaum muslimin itu berarti sudah dekat kiamat? Singkat saja begini Pak. Umar itu sekitar tahun 17-18 Hijriah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Al-Walid, Mu'ad bin Jabal, dan beberapa panglima-panglima muslim lainnya. Diutuslah, ya tidak kurang dari 12.000 pasukan. Ternyata singkatnya mampu menguasai Palestina. Sampai si Kaisar saat itu yang termasuk Bizantium itu kan, yang memang sejak dahulu menolak. Ketika dikirim surat kan oleh Rasulullah, nah, mereka disebut Heraklius dina hadis mah menolak, akhirnya dapat dikuasai, kemudian mereka menyerah. Dibuatlah perjanjian damai. Siapa kaum Nasrani? Karena Nasrani yang kalau Yahudi mah Pak diinjak-injak dari dulu Pak, dihina. Mereka kaum minoritas di situ. Kesempatannya tidak banyak, mereka selalu terhina seperti budak-budak hamba sahaya saja yang diperjualbelikan. Begitu nasib Yahudi sebetulnya. Yang berkuasa mana? Nasrani kan. Di bawah kekuasaan Romawi. Akhirnya menyerah mereka, diserahkan kepada Umar. Palestina, dibuatlah satu masjid yang Umar sholat di situ, namanya Masjid Qibli, yang berdampingan dengan Al-Aqsa. Tapi masih yang disebut dengan di dataran tinggi itu yang disebut dengan lingkungan Al-Aqsa. Dan di situ kurang lebih ada 4 masjid. Nah, Bapak Ibu, damai. Yahudi silakan kalau mau tinggal di sini di Palestina, sinagognya dijaga. Umat Islam tidak boleh masuk sinagog kecuali izin mereka. Begitu Pak. Nasrani yang mau ikut dengan si raja yang kalah ini, dengan pembesar agamanya yang keluar, ayo yang mau keluar. Itu dilindungi di perjalanan mau kemana sampai di tempat tujuan, dijamin keselamatannya oleh kaum muslimin saat itu. Yang mau tetap tinggal di Palestina, silahkan, gerejanya akan dijaga. Orang Islam siapapun tidak boleh masuk gereja kecuali izin mereka. Kurang kumaha apanya? Cek bahasa Sunda kurang kumaha gitu. Dan itu lama sekali sampai akhirnya direbut lagi oleh yang lain, berproses. Baru ramai lagi justru pada masa Salahuddin Al-Ayyubi yang disebut dengan perang salib. Jadi yang ramai itu dengan Kristen Pak, dengan Yahudi mah enggak ada. Mereka mah tercecer di mana-mana. Wabil khusus yang terbesar adalah di Eropa Timur, di Jerman, termasuk di Amerika, di Spanyol dan sebagainya. Tercecer Pak. Mereka itu tidak berharga karena terus diusir. Tapi cek cibuning begitu datang ke Palestina, dawuh ka era tuh jika nu manehna we. Taeta eueuh ka era. Jadi panghese-hesena yang harapan jelema nu eueuh ka era. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu mah sudah tahun 1000 sekian, ya abad ke-11 dikuasai lagi. Sudah 2 kali kan? Terus lagi, ramai lagi Pak, sampai nanti datang yang disebut dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh saya teh Jenghis Khan ya. Kocar-kacir memang Pak kaum muslimin pada saat itu. Tapi kemudian masa berikutnya dikuasai lagi. Jadi sudah kalau menurut bacaan sejarah saya paling tidak 6 sampai 7 kali peristiwa Fathu Baitul Maqdis. Direbut oleh orang, direbut lagi oleh muslimin, direbut oleh orang, kuasa lagi sampai 6 kali. Jadi kalau itu mau disebut tanda kiamat, enggak cocok Pak. Kalau diartikan seperti tanda kiamatnya Dajjal. Hartos Pak. Jadi kalau mau dimasukkan Fathu Baitul Maqdis paling-paling masuk kepada kelompok Al-Qiyamatus Sugro. Ketika kaum muslimin sudah sangat berkuasa, ada satu keadaan yang memang kalau muslimin lagi kuat sering banyak yang lupa diri. Ributnya suka dengan sesama muslim lagi. Tampaknya itu Pak yang dimaksud dengan Al-Qiyamatus Sugro, bahwa Fathu Baitul Maqdis ini berarti kan Arab jadi hebat lagi Pak. Dan kaum muslimin pada umumnya menguasai sepenuhnya, yang lain menjadi lemah. Berarti secara ekonomi juga umat Islam pada saat itu sedang naik luar biasa. Jadi akan ada masanya. Satu ketika, entah sekarang entah kapan, tapi kalau belum ada tokoh yang seperti Umar bin Khattab,
Belum ada tokoh yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Terus lagi belum ada tokoh yang berikutnya itu sampai masa dinasti Ottoman, Pak. Masih terus dikuasai, baru berakhir sampai hari ini kacau sejak dikuasai oleh Inggris. Gitu kan? Yordan oleh Perancis, Mesir oleh Perancis, oleh Inggris. Nah, oleh Inggris inilah mulai diatur Yahudi di mana-mana dipanggil, diberi lahan. Eta teh atas persetujuan yang disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa dahulu. Yang menjadi cikal bakal PBB. Jadi baheula mah nurut ka PBB teh, Pak. Kita tergabung dari berbagai bangsa. Kalau yang sekarang kan ada anggota utama yang punya hak veto, ada anggota dan seterusnya. PBB ayeuna dikhawatirkeun. Tidak berdaya sama sekali. Bahkan sekarang katanya petugas PBB yang menjaga kedamaian di Palestina sudah 100 yang jadi korban di bom Israel. Nguleng we. PBB. Aduh, sekarang sedang Oki, udah Pak ya? Di Riyadh kan, Oki dan Liga Muslim sedunia itu ngumpul, Pak. Utamanya membahas Palestina. Nah, setelah itu mereka meminta supaya Jokowi nanti Pak Jokowi yang harus menghadap kepada Joe Biden. Nah, teteh duka teng dimuliakeun, duka teng keur sokong jongklok. Sok sia can lamun nepi dicabok, kudu mana yang dicabok gitu, Pak. Itulah, ayeuna teh Jokowi akan diutus untuk ngobrol dengan Presiden Amerika. Kenapa? Ngobrol dengan Amerika berarti sama dengan ngobrol dengan Israel. Mun Bapak ngobrol dengan Israel, jeung Amerika can ngobrol, can beres. Cenah, Pak. Aduh, astagfirullah. Ai tadi perhatikeun Ustaz teh bisi disebut eueuh kanyaho. Ari nerangkeun. Ustaz nyaho ti mana cenah. Itu Pak ya. Jadi sampai hari ini berarti sudah ratusan tahun. Nah, begitu terus. Yang terakhir saja ya karena ini Baitul Maqdis, Pak. Usaha Yasir Arafat dan kawan-kawan ya dengan mundi urang partai nate Al-Fatah. Ya, yang memang pusat kekuasaannya dulu di Gaza sama Pak. Terus ke sana kemari sampai akhirnya hasilnya ada bendera Palestina diakui sebagai yang merdeka berkibar di PBB. Kan gitu Pak, dibagi dua. Kadeta nu aya Al-Aqsa eta teh jadi ibu kota Palestina Yerusalem Timur. Makanya Israel berdasar PBB mau kadinya teh kudu izin, Pak. Dibalik ayeuna mah nuker sarolat wae ditembak. Tah eta kaera teh Pak. Jadi moal beres-beres. Kecuali engke lamun aya tokoh anu hebat. Siga Salahuddin Al-Ayyubi, siga Umar bin Khattab yang menggunakan taktik yang sangat tepat menghadapi Israel. Anu oge kudu wa konco-konco uhu. Tanu barat mah eta Pak. Israel wa konco-konco uhu. Balad-baladna Pak. Setelah peristiwa Fathu Baitul Maqdis oleh Umar, pas pisan terjadi wabah Pak sesuai dengan hadis ini. Fathu Baitul Maqdis terjadi pada zaman Umar. Sekitar tahun 17 masuk 18 Hijriah. Terjadi satu peristiwa yang disebut dari satu perkampungan samawat, muncul dari situ virusnya atau bakterinya atau virus kayaknya. Terus menyebar sampai ke Jazirah Arab sampai ke Irak. Para sahabat saja 25.000 yang wafat. Termasuk tadi Abu Ubaidah, Mu'ad bin Jabal, Al-Haris bin Abi Sufyan dengan keluarga besarnya 40 orang mati semua tinggal 4 oleh wabah ini. Sehingga keadaan kaum muslimin amat sangat lemah dan rentan. Tapi si itu teh apa? Nanti si Bizantium teh yang berkuasa Romawi enggak mau menyerang. Naon sababna? Ada sieun ari ku wabah mah nya cari cing nempot di kajauhan. Jadi kalau berdasarkan hadis ini Fathu Baitul Makkah mautani ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam terjadi sudah. Berarti sekali lagi ini kalaupun mau masuk kepada tanda-tanda kiamat, masuk kepada kelompok al-qiyamatus sughra. Jadi jangan Bapak Ibu, Palestina mending merdeka atau mending tidak? Merdeka lah mereka. Oh, kalau begitu berarti kiamat sebentar lagi. Gitu Pak. Ya jangan begitu karena ini maksudnya bukan al-qiyamatul kubro tetapi al-qiyamatus sughra ya. Kemudian ini tanda-tanda lagi
Tifadatul mal, muslimin kaya raya. Itu sebab saya katakan, ini sesuai sebetulnya. Muslimin kaya raya. Ketika ekonomi hebat, tidak ada yang ekonominya hebat kecuali akan jadi penguasa, Pak. Kenapa? Karena ekonomi pasti akan menguasai politik. Tidak bisa politik menguasai ekonomi, Pak. Kebalik. Ekonomi dikuasai, otomatis politik mudah untuk direkayasa. Itu, Pak. Mata kaum muslimin sing balaleungan. Tong perdit tapi ongko beunghar perdit masing-masing. Wah. Itu mengapa perbankan kita saja kita tergantung kepada orang. Apakah muslimin tidak kaya raya? Banyak yang kaya, cuma masing-masing. Ya masing-masing mah di mana-mana ge enggak pernah jadi kekuatan. Kenapa? Karena kekuatan alaika bi jamaah. Kekuatan itu hanya akan ada kalau berjamaah. Tuh tah. Hatta yu'tar rajulu mi'ata dinar. Sampai ada orang minta-minta, bakat gugus baleunghar saraya, minta-minta nih. Mending orang meminta-minta teh ceuk basa Sunda mah persaben, Pak. Begitu dikasih 100 dinar, saya masih belum baca apakah dinar maksudnya dinar sekarang gitu ya. Itu 49.000 rupiah per dinarnya. Atau dinar yang seperti yang kita tahu Antam mengeluarkan koin emas dinar. Itu bisa satu dinarnya 3 juta. Sadukan mana eta teh? Punten pasien. Diberi 100 dinar, ngamuk, Pak, ngahina sia. Gitu kan. Kalau yang 49.000 saja Pak, kali 100 berapa? 4.800.000-nya. Ketuk-ketuk rumah kita, punten pasien, dikasih 5 juta, menghina kamu. Mereka tidak mau menerima dan uang itu akan dilemparkan. Saking kaya-kayanya merata. Nanti akan ada dan tiba saatnya. Dan mungkin Rasulullah salah karena ini disebut tanda-tanda kenabian. Tapi kita masih bingung ya Pak ya. Kumaha carana umat Islam bisa meraja secara ekonomi, tapi kata Rasulullah itu akan tiba saatnya. Nah, gitu. Kumaha lamun geus itu masing-masing lagi. Begitulah kelihatannya sejarah. Lamun naik umat Islam berkuasa ribut. Naik umat Islam berkuasa ribut. Bahkan ini terjadi sejak zaman sahabat Rasul. Kan begitu kan ya? Dongengnya mengerikan. Kita tidak suka mendongengkannya. Kemudian summa fitnatun, kemudian ada fitnah la yabqa baitun minal Arab, tidak satu rumah pun dari orang Arab illa dakhalatu kecuali akan masuk ke rumah-rumah orang Arab fitnah tersebut. Apa fitnah tersebut? Yaitu deh apa? Poya-poya, hedonisme dan sebagainya masing-masing yang akhirnya bertempur dalam masing-masing kerakusan. Kemudian summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Nanti kaum muslimin akan mengadakan perjanjian damai dengan yang bule-bule Eropa. Nggak tahu saya apakah ini termasuk atau tidak. Antara PLO yang mewakili Palestina waktu itu ya, kemudian bikin perjanjian Oslo dan lain sebagainya sampai dibagi dua. Lalu kaum muslimin dikhianati. Ada mirip-mirip oke ya Pak ya dengan peristiwa sekarang yang dilakukan oleh kaum muslimin dan Israel. Sehingga muncullah Hamas. Padahal Hamas adalah asalnya organisasi ilmu Pak dan sosial. Jika Persis lah. Jika Muhammadiyah. NU gitu kan. Mereka tidak berpolitik praktis apalagi punya pasukan. Tapi dikarenakan tidak setuju dengan apa yang diusung oleh Fatah ini yang menganggap terlalu kompromi dan sekuler. Sehingga mereka sedikit demi sedikit secara diam-diam membangun pasukan. Jadilah Hamas sekarang. Itu yang saya tahu. Dan konon katanya itu adalah pikiran-pikirannya terdorong oleh pikiran-pikiran Muhammad Abduh. Ya, namun disebut nanti Pak Ikhwanul Muslim. Begitulah kira-kira garis besarnya yang saya tahu. Kalau hakikinya wallahu a'lam bishawab. Ya. Terus sekarang datang bantuan. Siapa itu yang dari Lebanon teh Pak? Bukan mujahidin di Lebanon mana teh? Hizbullah. Itu Syiah murni memang. Kan baiklah Syiah ge sok nu penting memerangan Israel. Di rumah kencing menang. Heula Syiah oge ari keur ngorangan Israel mah.
Sabab bari Israel mah da moal aya nu lebih busuk daripada mereka. Keun ngabantuan gitu ya. An Anasin, nah kita kembali saja. Kalau berbicara al-qiyamatul kubra ke sini kembali. Nanti ini pasti nih. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat. Kiamat yang mana? Al-qiyamatul kubra. Tidak akan terjadi. Hatta la yaqula fil ardi Allah Allah. Kalau semua sudah lupa kepada Allah atau tidak tahu Allah atau semua sudah tidak menyembah Allah, kiamat pasti terjadi. Selama ada kaum muslimnya, kiamat ini belum akan terjadi. Kiamatnya ini Pak, al-qiyamatul kubra. Nah, dipastikan dengan hadis berikut. Ini sahih hadis Muslim. An Aisyah taqalat, dari Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah telah bersabda, la yadhhabul lailu wan nahar, tidak akan hilang siang dan malam, masih akan ada, berarti masih beredar. Alam semesta masih akan wujud hatta tu'badal lat wal uz, sampai kembali mereka menyembah berhala-berhala semuanya sedunia ini, Pak. Sedunia ini sudah tidak ada lagi yang ingat kepada Allah, Pak. Semua kembali ke berhala-berhala. Faqultu ya Rasulullah, in kunta la azdunnu hina anzalallah. Wahai Rasulullah, saya tak yakin hal itu ketika Allah menurunkan firman Allah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah menurunkan rasulnya dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kulli, nanti akan unggul Islam ini di atas semua agama-agama yang lain. Nanti kalau umat Islam sudah benar-benar unggul, sudah tidak bisa diganggu lagi, kekuasaannya juga sangat kuat gitu ya. Itu pasti nanti satu ketika akan terjadi, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik sangat tidak suka. Suka tidak suka, akan ada datang muslimin jaya kembali. Itu Pak. Kaya kembali, jaya kembali, berkuasa kembali. Nah, setelah itu annadzalika taman, itu semua sudah sempurna. Tamam semuanya. Kekuasaan muslimin sangat kuat dan absolut. Innahu sayakun min dzalika, nanti kalau sudah demikian keadaannya, Masya Allah, thumma yab'atsullahu rihan thayyibatan, Allah akan mengutus angin yang baik. Ini yang disebut dengan an-nafqatul ula, tiupan pertama. Wa tawaffa, maka akan wafatlah kulla man fi qalbihi misqala habbati khardalin min iman, akan wafat dengan angin yang baik ini setiap siapapun yang dalam hatinya ada akidah la ilaha illallah, yang ia ada imannya kepada Allah, diwafatkan seluruh manusia berjamaah. Kemudian siapa itu yang tersisa? Fayabaqa man la khairu fihi, tersisalah orang-orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Siapa mereka yang tidak punya kebaikan sama sekali? Kata Al-Quran, ulaika habitat amaluhum, yaitu orang yang mereka yuhsinuna sunnah, ya, mereka menyangka mereka berbuat kebaikan padahal tidak ada kebaikan yang jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan akidahnya di luar la ilaha. Itu Bapak Ibu secara garis besar tema kita hari ini. Sebetulnya ini mau diganti dengan P juga boleh ya, Palestina dan tanda kiamat. Oh, yang dimaksud adalah al-qiyamatus sughra. Nanti ketika Palestina akan kembali dikuasai. Kenapa? Karena sejarah berulang, Pak. Sudah 5-6 kali dikuasai, direbut lagi, dikuasai, direbut lagi. Nah, sekarang sedang diganggu lagi. Insya Allah nanti satu ketika pun akan kembali dikuasai oleh umat Islam. Demikian Bapak Ibu, semoga kemenangan muslimin dan dinullah, agama Islam, dianugerahkan kepada kita semua. Lalu kita akan menjadi mudah kembali dan tidak tanpa rasa khawatir untuk walaupun harus bolak-balik ke Al-Aqsa. Bapak Ibu sudah ke Al-Aqsa sudah? Ini kadar itu ke antosan we ayeuna bisikeun bom. Sabar heula. Ya, demikian, semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat,
rezekinya mudah dan barokah, urusan-urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.